Wuji tukang sol sepatu yang tiap hari mangkal di pasar untuk menunggu pelanggannya. Sambil menunggu biasanya dia akan membaca komik kungfu. Kemudian pelanggan pun datang. Dia pun langsung menjahit sepatu Yuli, tapi tiba-tiba ada keributan di pasar. Wuji pun langsung menyelesaikan sepatunya dengan cepat, lalu pergi begitu saja. Tapi ternyata tidak ada yang ribut di sana. Kegaduhan ini dari Kelibet Klinik Herbal yang sedang menjual obat sariawan. 左边那位练的是选用岭南枇杷和野生速效救心丸，像我们江湖中人。 Wuji pun sangat kecewa, padahal dia ingin melihat adegan kungfu yang sebenarnya. Sekembalinya dari situ, dia diledek oleh para wanita, tapi dia tidak melakukan apapun karena dia memang sudah terbiasa. Keesokan harinya, dia akan berpetualangan ke Gunung Tahu yang ditempuh dengan perjalanan laut. Sesampainya di kapal, karena dia takut dipalak, dia mencoba menyembunyikan uangnya, tetapi para bandit tetap memalaknya. Wuji pun menolak. Akhirnya dia diajak duel kungfu karena mereka tahu pemuda lucun seperti Wuji akan mudah dikalahkan. Namun Wuji mampu menempeleng mereka dengan kakinya. 这船上的人巨马难追，练习剑不？注意，这是注意有吗？不是，别跟我打！ Seketika mereka langsung ketakutan dan mengira Wuji adalah master kungfu yang punya jurus tamparan ceker kucing. Akhirnya dia menyuruh anak buahnya untuk bertarung. Pertarungan pun berlangsung dengan gemoy. 你就不应该有这个。 Lagi bertarung, ada seorang kakek tua yang membantu. Melihat anak buahnya kocar kacir, akhirnya dia memutuskan untuk melawannya sendiri. Ada si kakek tua yang membantu Wuji, dan si kakek membuat Wuji seperti Jackie Chan. Dan para bandit itu memilih pergi dari kapal daripada babak belur. 英文听懂？ Si kakek mulai mendekati Wuji dan diam-diam menyalurkan tenaga dalamnya. Dia juga memberikan sebuah kitab, namun kitab tersebut tidak ada gambarnya, yang pada akhirnya sama Wuji dibuang. Tapi kemudian dipungut oleh penumpang yang lain. Ternyata kitab itu kitab yang sangat terkenal. Setelah berlayar cukup lama, akhirnya sampai di daratan. Di sana dia bertemu dengan wanita cantik yang kakinya pincang, sebut saja Linglung. Tapi ternyata dia hanya berpura-pura, dan usut punya usut, dia dan adiknya berniat untuk meracuni Wuji. Namun, tenaga dalam dari si kakek berhasil menyelamatkan Wuji. Serbuk racunnya pun mengenai adik Linglung. Kemudian dia bergegas mengambil penawarnya. Karena buta warna, dia malah mengambil yang warna hijau. Melihat adiknya mati, dia pun menyalahkan Wuji sambil mengejar dan melemparkan sebilah pisau. Lalu inilah yang terjadi. Wuji jatuh ke jurang yang sangat dalam dan menimpa seorang gembel di bawahnya. Ketika siuman, dia sangat terkejut karena gembel itu berniat menggepreknya. Tapi tiba-tiba si gembel pun heran kenapa tenaga dalam Wuji sangat kuat. Dia baru sadar kalau dia mendapatkan tenaga dalam dari si kakek berambut putih. Dan ternyata adalah musuh bebuyutan si gembel.
dia pun memutuskan menyalurkan tenaga dalam ke tubuh Wuji agar kekuatannya bisa bertarung dengan si kakek. 贴在你的身上，好好动一动。你怎么知道？哎呦，绑了我！ Namun tubuh Wuji tidak kuat menerimanya dan akhirnya tumbang. Setelah pingsan selama berjam-jam, dia terbangun dalam keadaan lemah. Si gembel memberitahukan bahwa tenaga dalam milik sang kakek sudah hilang dari tubuh Wuji. Tapi jika dia mau belajar kungfu, dia mau menjadi gurunya. Dia juga mempersilahkan Wuji untuk mempelajari jurus-jurus di gubuknya. Akan tetapi Wuji tidak sengaja menarik perangkap di gubuk itu, dan inilah yang terjadi. 回包扎的。 Dia pun langsung ditendang ke langit karena telah menghancurkan semua buku milik si gembel. Beberapa hari kemudian, turnamen kungfu pun resmi diadakan. Terlihat Yuli sedang bertanding di atas arena. 现在进行一个中华武林大会之现大王枪。 Selama pertandingan ini, Sam Edi membantu agar Yuli bisa menang. Tentu saja dia melakukan itu karena atas perintah Kasim. Akhirnya Yuli memenangkan turnamen ini setelah Sam Edi menyerah di pertandingan final. Alhasil Yuli akan mendapatkan hadiah cincin dari sang raja. Namun saat akan menerima hadiah, dia dirasuki kodam genderuwo oleh Sam Edi dan tiba-tiba menyerang Raja Wong. Kemudian Kasim mendekati raja dan memberinya racun. Jenderal Liu pun datang untuk menghentikan itu. Namun Kasim langsung membunuhnya dengan sangat kejam dan sadis. Dan saat mau menghabisi Yuli, Wuji tiba-tiba muncul. Dia bermaksud untuk membela Yuli, tapi dia malah dipukul Kasim hingga terbang dan jatuh di rumah pedesaan. Kasim pun terlihat puas bisa duduk di singgasana raja. Akan tetapi, lagi-lagi dia dibuat pusing oleh kehadiran Wuji. Kali ini dengan kekuatan yang telah kembali, jadi sangat kuat, bahkan sampai bisa mengalahkan Sam Edi dengan sangat mudah. Kemudian dia diserbu oleh Kasim dan ratusan pasukan. Berkat kekuatannya, dia bisa mengalahkan mereka semua dengan jurus baling-baling putar bambu. 不想生。 Karena asam auratnya yang sudah kambuh, Kasim pun memutuskan untuk mengeluarkan jurus terakhirnya, yaitu jurus 1000 tombak. Sementara itu, Wuji hanya menggunakan jurus pedang api. Walaupun hanya bertarung dengan satu pedang, Wuji mampu mengalahkan Kasim. Bahkan dia memberi kitab kungfunya kepada Wuji, namun dia menolaknya. 写的东西好不到哪儿去。 Karena telah berjasa, Wuji meminta apa saja kepada Raja Wong akan dikabulkan. Tetapi dia malah meminta agar sang raja tidak menikahi Yuli. Mendengar itu, Yuli langsung berpura-pura ingin menikah. Alhasil Yuli menjadi ratu, tapi Wuji tetap jadi tukang sol sepatu. Beberapa minggu kemudian, Yuli dia mendatangi Wuji karena dia tidak jadi menikah dan memilih untuk pergi dari istana demi menemui dan hidup bareng tukang sol sepatu. Mewek jadinya, happy ending.